Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang tetap cinta kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Salah satu di antara rukun khutbah Jumat yang 5 perkara adalah khatib menyampaikan wasiat takwa khusus untuk diri pribadinya dan umum untuk para jamaah salat Jumat. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Aku berwasiat kepada seluruh jamaah, juga untuk diriku atau kepada diriku sendiri, agar hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, hendaknya lah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa meraih keselamatan, kebahagiaan baik dunia maupun nanti di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumiddin juz yang keempat halaman 331. Syekh Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, ia telah menjelaskan, innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang ia cintai tentu akan taat, akan manut, akan nurut, akan menjalankan perintah dari orang yang ia cintai. Demikianlah seharusnya. Kemudian apabila seseorang mengaku cinta, akan tetapi ia tidak mentaati, tidak menjalankan
perintah dari orang yang ia cintai, maka ia telah berdusta di dalam cintanya. Al-muhibbu la yuti'u lima yuhibbuhu wa huwa kadzib fi hubbihi. Orang yang mengaku cinta akan tetapi ia tidak mentaati perintah dari orang yang ia cintai, maka ia telah berdusta di dalam cintanya. Artinya pengakuan cintanya adalah dusta, pengakuan cintanya adalah bohong. Sehingga mentaati dari perintah orang yang kita cintai adalah sebagai manifestasi, sebagai bukti kecintaan kita kepadanya. Demikian juga jikalau seorang mukmin ia benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka sudah barang tentu segala perintah-perintah Allah, segala perintah-perintah Rasulullah pasti akan ditaatinya, akan dilaksanakannya, akan dijalankannya sebagai bukti kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, apabila mereka benar-benar mencintai Allah, maka buktikanlah kecintaan mereka kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah, dengan menjalankan, mentaati segala perintah beliau. Karena apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah perintah Allah. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu, jika ada kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, laksanakanlah perintahku, niscaya kalian akan mendapatkan kecintaan Allah. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dengan menjalankan segala perintah Rasulullah, melaksanakan perintah-perintah beliau, mentaati apapun yang beliau perintahkan, itu artinya kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Sehingga setiap orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz yang keempat ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Dengan menjalankan perintah Rasulullah, samalah artinya kita menjalankan perintah Allah. Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah, itu apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu atas perintah Allah juga. Dan dengan menjauhi larangan-larangan Rasulullah, itu artinya kita menjauhi larangan-larangan Allah. Karena apapun yang dilarang oleh Rasulullah, itu adalah larangan Allah juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita manifestasikan, kita buktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara mentaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah merupakan bukti cinta yang paling akurat, yang paling kuat adalah kita mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Bohong ketika seseorang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya,
akan tetapi perintah-perintah Allah dan Rasulnya diabaikan. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya dilalaikan, ditinggalkan, bahkan ditentang. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, dalam kitab suci Al-Quran ada 3 macam ayat, yang masing-masing dalam ayat tersebut terdapat 2 perintah Allah, di mana antara perintah yang satu dengan perintah yang lainnya sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya wajib dilakukan, dikerjakan. Ayat yang pertama yang tadi saya sampaikan, An-Nisa 59, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Dalam ayat ini ada 2 perintah Allah, yang antara perintah yang satu dan yang lainnya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau kita taat menjalankan perintah Allah, maka kita wajib pula taat menjalankan perintah Rasulullah. Kalau hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, maka tentu ketaatan kita kepada Allah akan ditolak oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau kita taat kepada Rasulullah, maka wajib kita taat kepada Allah. Kalau hanya taat kepada Rasulullah dan tidak taat kepada Allah, maka tentu ketaatan kita kepada Rasulullah akan ditolak oleh Allah. Inilah 2 perintah yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian ayat yang keduanya adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Dalam ayat ini pun ada 2 perintah Allah, yang antara perintah yang satu dengan perintah yang lainnya saling berkaitan. Artinya, orang beriman yang mendirikan sholat, apabila ia mempunyai harta sudah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. Apabila ia melakukan sholat tapi dia tidak menjalankan kewajiban zakat, maka sholat yang ia kerjakan oleh Allah tidak akan diterima. Dan sebaliknya, orang yang beriman yang mengeluarkan kewajiban zakat, maka ia wajib mendirikan sholat. Apabila hanya mengeluarkan zakat saja, tapi ia meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu, maka tentu zakat yang ia keluarkan juga tidak akan diterima oleh Allah. Artinya, dua-duanya wajib dikerjakan. Singkatnya, orang yang sholat wajib zakat, orang yang zakat wajib sholat. Kemudian ayat yang ketiga adalah kata Allah, waskuruli wali walidaika. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan, mewajibkan kepada orang-orang yang beriman agar hendaknya selalu bersyukur kepada Allah, yakni menggunakan seluruh nikmat-nikmat dari Allah, baik nikmat umur, nikmat sehat, nikmat berupa rizki, harta, seluruhnya nikmat-nikmat dari Allah digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Seluruh nikmat-nikmat dari Allah yang Allah berikan kepadanya, ia gunakan untuk taat, untuk beribadah kepada Allah. Dan kita juga diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, untuk berbakti kepada mereka. Tidak cukup kita bersyukur kepada Allah, sementara kepada kedua orang tua kita, kita tidak berterima kasih. Tidak cukup kita berbakti kepada Allah, sementara kepada kedua orang tua kita, kita berbuat durhaka. Artinya, orang yang bersyukur kepada Allah, ia wajib berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Apabila hanya bersyukur kepada Allah, hanya taat kepada Allah, hanya berbakti kepada Allah, hanya mengabdikan dirinya kepada Allah, akan tetapi ia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ketaatannya, syukurnya kepada Allah oleh Allah akan ditolak.
Demikian pula sebaliknya. Apabila kita hanya bersyukur kepada kedua orang tua kita, hanya berbuat baik kepada kedua orang tua kita, hanya bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, sementara kita tidak berbakti kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, berbuat durhaka kepada Allah, maka sehebat apapun syukur kita kepada kedua orang tua kita, kebaikan kita kepada kedua orang tua kita, bakti kita kepada kedua orang tua kita akan ditolak oleh Allah. Dua perintah ini antara yang satu dengan yang lainnya sama sekali tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya wajib dikerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha waspada, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui bima ta'malun, terhadap apa saja yang kamu lakukan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.